Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, inayah serta irodahnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Sholawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, tabi'in dan tabi'atnya, semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin. Perkenalkan, nama saya Nadia Hasna, NIM 11820200181. Kami dari kelompok 11 akan membahas mengenai tantangan dan masa depan ilmu pada mata kuliah Filsafat Ilmu ini. Dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Haji Teddy Priyatna MAG dan juga Bapak Haji Yudi Irfan Daniel SSOSI MAG. Sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Adapun pemateri pertama yaitu Kang Riza. Kepada Kang Riza disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, perkenalkan, nama saya Rija Febriansah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu dan pengertian krisis kemanusiaan. Yang pertama yaitu pengertian ilmu. Ilmu secara bahasa menurut Bakhtiar yaitu pengetahuan tentang sesuatu yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu dalam bidang tersebut. Ciri-ciri utama ilmu dalam secara terminologi adalah, yang pertama, ilmu adalah pengetahuan yang bersifat koheren, empiris, serta sistematis, dapat diukur dan dibuktikan. Kemudian yang kedua, koherensi sistematik ilmu. Yang ketiga, ilmu tidak memerlukan kepastian lengkap. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, adanya metodologi. Yang keenam yaitu ilmu bersumber di dalam kesatuan objeknya. Kemudian yang kedua, pengertian krisis kemanusiaan. Krisis adalah suatu keadaan di mana terjadinya peralihan dari keadaan lama menuju keadaan baru yang belum pasti. Misalnya, metode lama telah ditinggalkan tetapi metode baru belum sepenuhnya dapat digunakan. Maka hal ini berdampak adalah terjadinya kebingungan karena belum adanya metodologi baru yang memadai. Kemudian krisis kemanusiaan merupakan suatu peristiwa atau runtutan peristiwa ancaman kritis terhadap kesehatan, keamanan, dan keberadaan atau eksistensi suatu komunitas atau suatu kelompok besar dalam suatu wilayah luas. Kemajuan teknik tidak saja membuktikan kekuatan serta daya manusia untuk menguasai alam, tetapi teknik itu tidak saja membebaskan manusia, tetapi juga memperlemah serta memperbudaknya. Maka kemajuan itu memekanisasikan manusia dalam menimbulkan gambaran serta persamaan manusia dengan mesin. Kemudian kemajuan teknologi yang awalnya bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, namun kenyataannya teknologi telah menimbulkan keresahan dan ketakutan baru bagi kehidupan manusia. Ketika urusan dikelola manusia itu semakin mudah diselesaikan, maka muncul dalam hati atau dalam diri manusia tersebut sebuah rasa kesepian dan keterasingan baru, yaitu lunturnya rasa solidaritas, kebersamaan, serta silaturahim. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nadia Hasna, NIM 11820200181. Saya akan melanjutkan pembahasan dari Kang Riza. Di sini saya akan membahas mengenai agama, ilmu, dan masa depan manusia. Yang pertama, mengenai pengertian agama. Agama merupakan fitrah naluriah manusia yang tumbuh dan berkembang dari dalam dirinya, dan pada akhirnya mendapat pemupukan atau pengaruh dari lingkungan alam sekitarnya. Nah, setelah kita mengetahui pengertian agama, yang kedua, pengertian ilmu. Adapun ilmu merupakan usaha kita untuk menemukan dan meningkatkan pemahaman yang terjadi
di alam manusia dengan berbagai segi kenyataan. Nah, itu merupakan pengertian ilmu. Dan yang ketiga, pengertian masa depan. Masa depan ialah suatu masa atau zaman atau juga bisa kondisi yang berada di depan manusia, akan tetapi kondisi itu atau kondisi tersebut biasanya digunakan untuk jangka panjang atau waktu panjang dan masih bersifat abstrak. Yang keempat yaitu pentingnya agama bagi manusia. Agama memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama fungsi sosial dan yang kedua fungsi psikologis. Adapun fungsi yang pertama atau fungsi sosial yaitu fungsinya untuk mempertahankan nilai-nilai agama atau tradisi dalam masyarakat. Adapun fungsi yang kedua yaitu fungsi psikologis, yaitu agama sebagai kondisi mengurangi kegelisahan manusia dengan memberikan penerangan atau ajaran dari agama tersebut. Cukup sekian dari saya, kurangnya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya pembahasan dari Saudari Rahma, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rahma Syafira. Saya di sini akan menjelaskan tentang hubungan agama, ilmu, dan teknologi. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek di satu sisi memang berdampak positif, yaitu dapat memperbaiki kualitas hidup manusia. Tapi di sisi lain, tidak jarang iptek juga berdampak negatif karena merugikan dan membahayakan kehidupan dan martabat manusia. Nah, disinilah peran agama sebagai pedoman hidup menjadi sangat penting untuk ditengok kembali. Dapatkah agama memberi tuntunan agar kita memperoleh dampak iptek yang positif saja, seraya mengeliminasi dampak negatifnya? Semisal mungkin pola hubungan yang pertama, yaitu pola hubungan yang negatif saling tolak. Apa yang dianggap benar oleh agama dianggap tidak benar oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dalam pola hubungan seperti ini, perkembangan iptek akan menjauhkan orang dari keyakinan akan kebenaran agama, dan pendalaman agama dapat menjauhkan orang dari keyakinan akan ilmu pengetahuan. Jadi pola hubungan yang kedua yaitu perkembangan dari pola hubungan pertama. Ketika kebenaran iptek yang bertentangan dengan kebenaran agama makin tidak dapat disangkal, sementara keyakinan akan kebenaran agama masih kuat di hati. Nah, jalan satu-satunya adalah menerima kebenaran keduanya agama dengan anggapan bahwa masing-masing memang mempunyai wilayah kebenaran yang berbeda. Nah, pola yang ketiga yaitu pola hubungan netral. Jadi, kebenaran ajaran agama tidak bertentangan dengan kebenaran ilmu pengetahuan, tetapi tidak saling mempengaruhi. Kendatinya, ajaran agama tidak bertentangan dengan iptek. Nah, ajaran agama tidak dikaitkan dengan iptek sama sekali. Pola yang terakhir yaitu pola hubungan yang positif. Terjadinya pola hubungan seperti ini mensyaratkan tidak adanya pertentangan antara ajaran agama dan ilmu pengetahuan serta kehidupan masyarakat yang tidak sekuler. Yang terakhir yaitu posisi agama dalam pengembangan ilmu. Nah, masyarakat modern telah berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi canggih untuk mengatasi berbagai masalah hidupnya. Namun pada sisi lain ini, ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut tidak mampu menumbuhkan moralitas atau akhlak yang mulia. Dunia modern saat ini, termasuk di Indonesia, ditandai oleh gejala kemerosotan akhlak yang benar-benar pada taraf yang mengkhawatirkan, seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, tolong-menolong, dan kasih sayang sudah tertutup oleh penyelewengan, penipuan, penindasan, saling menjegal, dan saling merugikan. Untuk memahami gerak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian itu, maka kehadiran agama sangatlah penting. Agama menjadi salah satu faktor pendukung dan sangat utama dalam perkembangan ilmu. Merujuk pada realita mengenai Indonesia yang memiliki penduduk atau muslim terbesar di dunia, membuktikan bahwa posisi agama di Indonesia sangat penting. Nah, agama mengajarkan seseorang untuk bertujuan
Tujuan beragama adalah untuk menjamin atau mendapatkan kesejahteraan di akhirat dalam kepatuhan di dunia. Setiap amalan yang dilakukan dengan jelas dalam Al-Quran bahwa manusia adalah khalifah Allah yang bertanggung jawab untuk memelihara dan mengatur alam ini. Jika perkembangan ilmu dan teknologi di atas landasan ini, maka sudah tentu perkembangan ilmu dan teknologi tidak akan merusak bumi, karena setiap perkembangan ilmu dan teknologi meminimalkan dampak negatif yang menimbulkan karena perkembangan ilmu dan teknologi tersebut pastinya dilakukan secara berhati-hati untuk memelihara kepentingan alam. Terima kasih. Selanjutnya, pembahasan dari saudari Nisa Syafira, kepadanya disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Syafira. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari pemateri sebelumnya. Pembahasan yang pertama adalah mengenai peran ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kehidupan manusia. Nah, sudah kita ketahui juga bahwa dalam kehidupan manusia ini tidak akan terlepas dari penggunaan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana dengan hal tersebut dapat memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia serta memberikan solusi dari masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan manusia. Nah, dalam perkembangan ilmu pendidikan dan teknologi ini yang dulunya hanya sekedar untuk membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari, sekarang sudah dapat meningkatkan kualitas manusia pada kecerdasan serta keterampilan untuk menuju kemakmuran serta inteligensi manusia, yang mana peran ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut sudah sangat penting bagi kehidupan manusia, yang mana dapat membantu serta meningkatkan kualitas dari manusia tersebut. Selanjutnya yaitu peran manusia terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sangatlah penting bagi kehidupan manusia, yang mana bukan hanya sekedar membantu manusia dalam kehidupan sehari-hari, melainkan sudah dapat meningkatkan kualitas manusia itu sendiri. Nah, namun kita juga tidak lupa bahwa manusia bukan hanya sekedar pengguna perkembangan ilmu pengetahuan, melainkan juga pengembang dan pencipta ilmu pengetahuan dan perkembangan teknologi tersebut. Dengan manusia yang menciptakan hal tersebut dapat mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi dengan cara yaitu mencari hal apa saja yang akan menyulitkan manusia dan hal apa saja yang akan menaikkan kualitas manusia itu sendiri, dengan cara mencarikan solusi dan mengembangkan teknologi tersebut. Nah, jadi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap manusia dan sebaliknya itu akan selalu berbanding lurus, karena dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan maka di situ juga ada perkembangan manusia yang lebih maju lagi. Sekian dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sama-sama sudah membahas mengenai tantangan dan masa depan ilmu. Kami dari kelompok 11 memohon maaf karena masih banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menonton dari awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.